Korea. Kalimat itu meledak di berbagai platform sosial dalam hitungan jam. Bukan sekadar ungkapan emosi, tapi jadi simbol kemarahan publik yang merasa dibohongi. Semua bermula dari satu nama yang kembali jadi pusat badai, Mega. Sosok yang selama ini dielu-elukan, dijadikan ikon, bahkan dianggap sebagai wajah baru dominasi di lapangan, kini justru terseret dalam pusaran kontroversi yang mengguncang. Kisah ini bukan lagi soal pertandingan, ini sudah berubah jadi perang narasi. Media Korea yang sebelumnya begitu gencar mengangkat Mega, tiba-tiba berbalik arah. Publik curiga, ada apa sebenarnya? Kenapa pemberitaan berubah drastis? Dan yang paling bikin panas, kenapa muncul dugaan tipu-tipu yang menyeret nama besar di balik layar? Awalnya semua tampak biasa saja. Mega tampil seperti biasanya, garang, penuh percaya diri, dan tak terbendung. Setiap spike-nya seolah jadi ancaman nyata bagi lawan. Sorakan penonton memekakkan telinga, komentator tak henti memuji, dan media Korea, ya, mereka ikut menyanjung tanpa ragu. Namun semuanya berubah dalam sekejap. Sebuah laporan eksklusif tiba-tiba muncul. Isinya mengejutkan. Ada dugaan bahwa performa Mega selama ini dibesar-besarkan oleh media tertentu. Bukan berarti dia tidak hebat, tapi narasi yang dibangun dianggap tidak sepenuhnya jujur. Publik langsung terbelah. Ada yang membelah mati-matian, ada juga yang mulai mempertanyakan. Dan disinilah semuanya mulai panas. Tagar boykot langsung meroket. Netizen menyerbu kolom komentar media Korea. Kata-kata pedas, kritik tajam, bahkan seruan untuk menghentikan dukungan terhadap pihak tertentu terus bermunculan. Situasi makin memanas ketika muncul kabar bahwa pihak RS yang diduga punya keterkaitan dengan promosi dan branding ikut terseret. Ini bukan sekadar kesalahan kecil, tulis salah satu akun viral. Ini manipulasi besar. Ledakan reaksi publik benar-benar di luar kendali. Bahkan beberapa media mulai saling menyalahkan. Ada yang mengaku hanya mengikuti arus, ada juga yang berdalih bahwa mereka mendapatkan informasi dari sumber terpercaya. Namun satu hal yang pasti, kepercayaan publik mulai runtuh. Di tengah kekacauan ini, sosok CEO yang selama ini jarang muncul ke publik akhirnya buka suara. Dan reaksinya meledak. Dalam sebuah pernyataan yang langsung viral, sang CEO terlihat jelas menahan amarah. Nada bicaranya tegas, penuh tekanan, dan tidak memberi ruang untuk interpretasi. Kami tidak akan tinggal diam, ujarnya singkat, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Kalimat itu seperti sinyal bahwa badai yang lebih besar akan datang. Di sisi lain, Ko Hae-jin, nama yang juga ikut disebut dalam pusaran ini, dikabarkan mulai goyah. Beberapa sumber menyebut dia terlihat tidak tenang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia sempat menghindari media. Tekanan yang datang begitu besar, seolah semua mata tertuju padanya. Publik makin penasaran. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Beberapa analis mulai mencoba mengurai situasi. Mereka melihat ada kemungkinan konflik kepentingan antara pihak media, sponsor, dan manajemen. Mega dalam hal ini dianggap sebagai korban narasi, seseorang yang dijadikan pusat cerita demi kepentingan tertentu. Namun ada juga yang menolak teori tersebut. Mega tetap Mega, kata seorang pengamat olahraga. Kemampuannya nyata, jangan sampai kontroversi ini mengaburkan fakta itu. Pendapat itu masuk akal, tapi di dunia yang dipenuhi opini, kebenaran seringkali kalah cepat dari sensasi. Sementara itu, fans Mega justru semakin solid. Mereka membuat gerakan dukungan besar-besaran. Video highlight pertandingan kembali diunggah, momen-momen terbaik disebarkan ulang, dan pesan dukungan terus mengalir. Fokus saja pada permainan, tulis seorang fans. Kami percaya. Namun tekanan dari sisi lain tak kalah kuat. Media Korea yang dituduh menipu mulai kehilangan kredibilitas. Beberapa bahkan terpaksa menghapus artikel lama. Ada juga yang mengeluarkan klarifikasi, tapi justru dianggap semakin memperkeruh keadaan. Dan di titik ini, situasi berubah dari sekadar kontroversi menjadi krisis kepercayaan. Boykot massal mulai terasa dampaknya. Engagement menurun, sponsor mulai mempertimbangkan ulang kerjasama, dan beberapa pihak memilih diam untuk menghindari sorotan. Satu demi satu, domino mulai jatuh. Namun yang paling menarik adalah bagaimana Mega sendiri merespons. Alih-alih ikut dalam drama, dia justru memilih diam. Tidak ada pernyataan panjang, tidak ada klarifikasi berlebihan, hanya satu unggahan sederhana, foto latihan dengan caption singkat, kerja. Satu kata, tapi dampaknya besar. Fans melihat ini sebagai bentuk profesionalisme. Sebuah pesan bahwa dia tidak mau terjebak dalam konflik yang bukan sepenuhnya miliknya. Dia memilih menjawab dengan aksi, bukan kata-kata. Dan itu justru membuat dukungan semakin kuat.
Di sisi lain, tekanan terhadap pihak-pihak yang terlibat semakin besar. CEO kembali mengisyaratkan akan ada langkah tegas. Bahkan muncul rumor bahwa investigasi internal sedang berjalan. Jika benar, maka ini bukan akhir, ini baru permulaan. Ko Hye-jin yang sebelumnya disebut-sebut mulai gemeter, kini jadi pusat perhatian. Banyak yang menunggu apakah dia akan bicara atau tetap memilih diam. Setiap gerak-geriknya diperhatikan, setiap kemunculannya dianalisis. Ini bukan lagi sekadar isu olahraga. Ini sudah jadi drama besar yang melibatkan banyak kepentingan. Dan publik, mereka belum puas. Mereka ingin jawaban. Mereka ingin transparansi. Mereka ingin tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun seperti kebanyakan kasus besar, kebenaran tidak selalu muncul dengan cepat. Ada proses, ada tekanan, ada kepentingan yang saling bertabrakan. Satu hal yang jelas, peristiwa ini akan meninggalkan dampak panjang. Bukan hanya untuk Mega, tapi juga untuk media, manajemen, dan seluruh ekosistem yang terlibat. Kepercayaan adalah hal yang sulit dibangun, tapi sangat mudah dihancurkan. Dan saat ini, semua pihak sedang diuji. Apakah mereka bisa bangkit? Atau justru tenggelam dalam kontroversi yang mereka ciptakan sendiri? Sementara itu, pertandingan tetap berjalan. Lapangan tetap jadi tempat di mana segalanya dipertaruhkan. Dan di sana, Mega kembali berdiri. Fokus, tenang, siap. Seolah ingin membuktikan bahwa di balik semua drama, satu hal tidak berubah, kemampuannya. Dan mungkin disitulah jawaban sebenarnya akan ditemukan. Bukan di media, bukan di komentar, tapi di setiap smash yang menghantam lantai. Di setiap poin yang tercipta dan di setiap kemenangan yang diraih. Karena pada akhirnya, kebenaran di dunia olahraga selalu kembali ke satu hal, permainan itu sendiri. Situasi yang sudah panas ternyata belum mencapai puncaknya. Setelah pernyataan singkat sang CEO yang mengguncang, publik justru semakin dibuat penasaran. Banyak yang mengira semuanya akan segera mereda, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Api makin membesar, dan konflik berubah jadi lebih kompleks dari yang dibayangkan. Media Korea yang sebelumnya disorot, kini mulai bergerak. Beberapa di antaranya akhirnya merilis klarifikasi lanjutan. Namun bukannya meredakan, isi klarifikasi itu malah memicu gelombang baru kemarahan publik. Kalimat-kalimat yang dianggap muter-muter dan tidak langsung menjawab inti persoalan membuat netizen makin geram. Ini bukan klarifikasi, ini pengalihan isu. Tulis salah satu komentar yang langsung viral. Narasi tipu Mega kembali mencuat, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Di titik ini, tekanan terhadap pihak RS semakin tak terbendung. Dugaan keterlibatan mereka dalam membangun citra berlebihan terhadap Mega menjadi bahan diskusi di mana-mana. Banyak yang mulai mengaitkan kepentingan bisnis, sponsor, hingga strategi branding yang dianggap kelewat batas. Dan di tengah kekacauan itu, sebuah bocoran kembali muncul. Kali ini lebih serius. Sebuah rekaman internal yang belum terverifikasi sepenuhnya beredar di forum-forum penggemar. Isinya diduga percakapan antara pihak media dan orang dalam manajemen. Meski belum ada konfirmasi resmi, isi percakapan itu cukup untuk membuat publik semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Ledakan reaksi pun tak terhindarkan. Tagar boykot kembali naik ke puncak trending, bahkan mulai meluas ke platform internasional. Nama Mega kembali jadi sorotan global, tapi kali ini bukan karena prestasi, melainkan karena kontroversi yang mengelilinginya. Namun di balik semua itu, satu hal menarik mulai terlihat, arah simpati publik perlahan berubah. Jika sebelumnya Mega sempat ikut diseret dalam keraguan, kini banyak yang mulai melihatnya sebagai korban dari permainan besar. Sosok atlet yang hanya fokus bertanding tapi harus